Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas materi mata kuliah Bahasa Indonesia tentang resensi. Nah, pengertian dari resensi menurut Kerat tahun 2001, beliau mengatakan bahwa resensi yaitu suatu tulisan ataupun ulasan mengenai nilai hasil sebuah karya ataupun buku. Dengan kata lain, resensi merupakan tulisan yang di dalamnya mengungkapkan suatu penilaian, gagasan terhadap suatu buku yang telah dibaca. Nah, setelah dibaca, setelah membaca, mencermati dan menelaah ataupun menganalisis, penulis resensi memberikan tanggapan dengan mengungkapkan keunggulan dan kelemahan isi buku tersebut. Terus selanjutnya aspek yang dicermati dan ditanggapi tentang buku tersebut bisa tentang latar belakang si penulis, tujuan, isi bahasa, gaya penyajian dan manfaat buku tersebut. Nah, menulis resensi merupakan suatu proses menuangkan ataupun memaparkan isi dari nilai sebuah karya ataupun buku berdasarkan tatanan tertentu, pada dasarnya keterampilan menulis resensi tidak bisa didapat secara otomatis, karena harus melalui latihan dan praktek yang banyak dan teratur tentunya. Selain itu, penulis resensi merupakan suatu proses perkembangan seperti halnya dengan kegiatan menulis pada umumnya. Nah, menulis resensi menuntut pengalaman, waktu, kesempatan, latihan dan keterampilan-keterampilan khusus lainnya, serta pengajaran secara langsung untuk menjadi seorang presensi. Nah, menurut Rahardi tahun 2009, dia mengatakan dalam membuat resensi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan kita pertimbangkan. Yang pertama, bahasa yang kita gunakan harus jelas, tegas, tajam dan akurat. Yang kedua, pilihan kata yang digunakan harus baik, tepat dan tidak konotatif. Yang ketiga, format dan isi resensi harus disesuaikan dengan kompetensi, minat dan motivasi si pembaca. Yang keempat, objektif, artinya tidak seimbang dan proporsional dalam menyampaikan timbangan terhadap buku ataupun hasil karya. Dari hal-hal yang sudah saya jelaskan barusan, tidak kalah pentingnya juga bahwa dalam resensi harus mencantumkan organisasi buku secara lengkap, mulai dari isi buku dinilai berdasarkan kelengkapan, kejelasan dan ketajaman isinya. Meninjau bahasa buku yang digunakan, apakah sudah baik atau tidak dari segi kebakuannya, keefektifan maupun dari segi kemenarikannya. Nah, komentar dari segi penggunaan teknik penulisan buku tersebut dapat dinilai dari segi penggunaan ejaan, kesalahan cetakan maupun dari segi kemenarikan buku tersebut, baik dari segi keindahan, keunikan maupun dari segi ketebalan buku tersebut. Nah, dalam resensi sebuah buku, hendaknya presensi memahami apa tujuan ia melakukan ataupun menulis resensi tersebut. Berikut akan saya jelaskan tujuan dari meresensi menurut Samad tahun 1997. Yang pertama, untuk memberikan informasi atau pemahaman yang komprehensif tentang apa yang tampak dan terungkap dari sebuah buku. Yang kedua, mengajak para pembaca untuk memikirkan, merenungkan dan mendiskusikan lebih jauh fenomena ataupun problem ataupun masalah yang muncul dalam sebuah buku tersebut. Yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada pembaca apakah sebuah buku tersebut pantas untuk mendapatkan sambutan dari masyarakat ataupun tidak. Yang keempat, menjawab pertanyaan yang timbul jika seseorang melihat buku yang terbit, seperti siapakah pengarangnya, mengapa ia menulis buku tersebut, dan lain-lain. Yang kelima, untuk mendapatkan bimbingan dalam memilih buku-buku dan mengandalkan resensi sebagai sumber informasinya. Nah, dari paparan tersebut yang sudah saya jelaskan barusan, sangat jelas bahwa resensi memiliki tujuan untuk memberikan informasi ataupun pemahaman yang mendalam, ataupun memberikan gambaran kepada masyarakat apakah karya yang diresensi itu merupakan suatu karya
yang bermutu ataupun tidak, dan layak dibaca ataupun tidak. Materi selanjutnya yaitu kriteria penulisan resensi. Dalam menulis sebuah resensi ada beberapa kriteria penulisan guna mencapai resensi yang baik tentunya. Nah, kriteria tersebut yaitu judul resensi, data buku, pendahuluan, isi pernyataan resensi, dan terakhir adalah penutup. Nah, yang pertama judul resensi. Membuat judul resensi hendaknya dibuat semenarik mungkin, yaitu judul yang benar-benar menjiwai ya seluruh tulisan ataupun inti tulisan tersebut. Judul yang menarik akan membuat para pembaca merasa penasaran terhadap isi resensi tersebut. Yang kedua, identitas buku. Nah, identitas buku harus diinformasikan secara seobjektif mungkin. Data buku selengkap-lengkapnya terdiri dari judul buku, nama pengarang, kota terbit, penerbit, ya, tahun terbit, tebal buku, dan harga buku. Yang ketiga, pendahuluan resensi. Nah, dalam membuat pendahuluan bisa dimulai dengan beberapa pertanyaan yang menyangkut buku yang dibaca tentunya. Nah, tujuannya agar si pembaca ya merasa tertarik ketika pertama membaca resensi tersebut, sehingga membuat penasaran ingin membaca isi resensi secara keseluruhan. Nah, bisa juga diawali dengan memperkenalkan siapa si pengarangnya, prestasi apa yang telah dicapai oleh si pengarang, terus memaparkan kekhasan ataupun sosok si pengarang. Dalam pembukaan juga dapat membandingkan dengan buku yang sejenis yang sudah ditulis tentunya, baik oleh pengarang yang bersangkutan ataupun oleh pengarang yang lain. Nah, keunikan buku juga dapat dipaparkan di awal. Tujuannya adalah agar si pembaca dapat terkesan ketika pertama kali membaca resensi tersebut. Yang keempat, isi pernyataan. Nah, isi resensi merupakan ringkasan ataupun sinopsis dari buku tersebut. Untuk mengulas buku ilmiah, isi bab per babnya itu disusun secara baku dan secara teratur. Nah, adapun dalam penulisan bagian isi buku hendaknya memaparkan ringkasan buku secara kronologis. Sebaiknya mencantumkan beberapa kalimat ataupun kutipan dari buku yang telah dibaca. Nah, isi pernyataan resensi juga dapat berupa penilaian buku tentang keunggulan dan kelemahan buku tersebut. Lengkapi juga dengan tinjauan bahasa yang digunakan si pengarang. Misalnya, bahasanya mudah dipahami ataupun berbelit-belit. Jika perlu, memberikan komentar jika terdapat kesalahan dalam mencetak buku tersebut. Nah, tidak jarang sebuah buku mempunyai keunikannya masing-masing dan yang sifatnya khas dan tidak dimiliki oleh buku yang lainnya. Yang kelima, penutup. Nah, hal yang paling khas dari resensi dalam bagian penutup yaitu adanya kalimat persuasif untuk pembaca agar para pembaca itu mau untuk membaca atau jangan membaca buku tersebut. Apakah buku tersebut baik untuk dibaca ataupun tidak. Nah, selanjutnya paparkan juga bahwa buku tersebut baik untuk dibaca dalam kalangan apa, serta penulis resensi juga harus bisa menilai arti penting dari sebuah buku tersebut bagi masyarakat tentunya. Nah, selanjutnya resensi yang baik akan menyanjung ataupun mengkritik secara objektif dan secara proporsional, karena posisi resensi dalam hal ini adalah sama dengan seorang ilmuwan yang tidak boleh subjektif dan distortif dalam menyampaikan ulasan. Baik teman-teman, cukup sekian untuk materi bahasa Indonesia tentang resensi kali ini. Lebih dan kurang saya minta maaf kalau cara saya menyampaikan kurang jelas ataupun kurang detail. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.